Jangan yang mentang-mentang pengen yang katanya ikhtiar tapi semua diminum, semua dimakan tanpa mikirin akan ada efeknya nggak sama badan kita gitu kan. Kita juga ikhtiar, kita harus bisa tetap cermat, ya nggak sih? Dari awal nih, dari yang tadinya aku punya niat, aku pengen dirawat gitu di rumah sakit. Tapi ternyata ini semua juga harus pada tahu kenapa kita tuh penting banget yang namanya harus menjaga kesehatan, jangan sampai misalnya kena, kalaupun kena ya udah kita jalanin ya gitu. Tapi harus tahu banget yang namanya rumah sakit itu di mana-mana susah didapat, penuh. Wisma Atlet pun kemarin sempat aku sempat ada rencana mau ke sana karena di rumah sakit penuh, tapi penuh juga gitu loh. Nah terus udah gitu sempet ada yang kosong. Cuma pada saat itu kok ragu banget ya pengen masuk ya, karena aku belum tahu nih orang-orang di rumah pada positif apa negatif gitu. Tapi ternyata di sana tuh hati aku tuh dikuatkan untuk ya udah Van, nggak apa-apa kan kata dokter, kondisi aku saturasinya oke, jadi untuk isolasi mandiri di rumah nggak apa-apa. Terus akhirnya aku mikir, wah Allah memang luar biasa ya, untung aja aku tuh dikasih keyakinan untuk enggak ikutan masuk nih ke kamar yang akhirnya ada tawaran yang kosong ini gitu kan ya. Karena ternyata memang lusanya dikasih tahu satu keluarga aku positif, dan aku tuh langsung bayangin, kebayangnya kalau misalnya pada saat itu aku ke rumah sakit dan tahu anak-anakku, mamaku semuanya di sini positif, terus gimana? Aku nggak bisa ngapa-ngapain ya kan? Yang ada juga aku kebayang nggak sih kayak sedih lah, terus kayak mulai kepikiran. Terus ya udah akhirnya aku pikir ya udah, aku yakin isolasi mandiri ini memang terbaik untuk kondisi kami gitu kan ya saat ini, karena semuanya banget nih yang kena. Jadinya kita jadi lebih bisa saling cek gitu, saling kasih semangat gitu. Berarti gitu. Semua satu keluarga isolasi mandiri di rumah ya. Dan ini selama isoman ini pengobatan dan perawatan apa aja nih dijalani kemarin? Iya, yang pasti kalau dari obat-obatan, karena kita semua sudah konsultasi sama dokter, jadi the first week itu kita minum obat-obatan dari dokter. Nah setelah obatnya habis, alhamdulillah banget aku punya saudara-saudara dan teman-teman yang baik banget yang ngirimin ini itu, ya mulai dari makanan sampai kayak obat-obatan, sampai kayak madu lah, kalau enggak misalnya minuman-minuman apa segala macam. Nah mulai mengkonsumsi itu gitu loh. Tapi saran aku adalah kalau misalnya obat-obatan yang kita dapat dari dokter itu kan jelas ya yang dikasihnya tuh kayak sesuai dengan gejala gitu loh. Bahkan pada saat itu juga aku sempat bilang sama teman-teman yang pada saat itu juga ada yang COVID juga gitu loh, dan aku tuh bilang ini obat-obatan aku ini, tapi bukan berarti harus ikutin ini. Kamu better konsultasi sama dokter karena takutnya gejalanya beda. Siapa tahu ada obat yang memang lebih cocok untuk gejala yang kamu rasakan kayak gitu. Nah terus satu lagi, kalau misalnya kita dapat misalnya obat-obatan lain dari teman-teman atau saudara, nah itu juga harus kita perhatiin gitu loh. Kira-kira cocok nggak ya kita, ada alergi nggak kira-kira gitu. Jangan yang mentang-mentang pengen yang katanya ikhtiar tapi semua diminum, semua dimakan tanpa mikirin akan ada efeknya nggak sama badan kita gitu kan. Kita juga ikhtiar, kita harus bisa tetap cermat, ya nggak sih gitu. Bukan berarti kayak semuanya dimakan kan berlebih, itu menurut aku tidak baik ya gitu. Udah tetap harus perhatiin itu. Kondisi tiap orangnya berbeda-beda. Betul, takutnya kalau misalnya nggak cocok ada yang malah jadi kena lambung ya kan, malah jadi asam lambung naik apa segala macam, atau enggak malah jadi bengkak-bengkak, alergi karena ada yang nggak cocok sama satu bahan-bahannya misalnya kayak gitu.